So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuliakan Dia Allah kita, amin, haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu, buka hatimu bagi Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah kami. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Bersama-sama katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sama-sama berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah-sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan mengangkat tangan kami memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat bagi kami. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala kemuliaan. Kami akan bersorak-sorai bagi namamu, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya, tetap berdiri saudara. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, bersorak-sorai dan kuduslah namanya, amin, haleluya. Bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita yang paling meriah. Haleluya, sekali lagi, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya, amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai,
Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin, haleluya. Kudus dan mulialah namanya, besarlah, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, amin. Yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya, haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Allahmu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Maha kuasa, maha mulia Allah kita. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Haleluya, semua. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan, amin, kasih yang Kau berikan. Karya termegah, karya termegah
kasih-Mu, kekal kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Di dalam Tuhan harapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Tidak pernah sekalipun Dia Allah kita meninggalkan saudara dan saya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku akan tetap teguh Tuhan untuk mengiringmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Katakan bersama-sama. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari bersama-sama kita berdiri sekali lagi. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia.
dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku bersama-sama, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, karena Yesus menopangku, karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Itulah sebabnya kami tetap berharap hanya kepadamu, karena harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu. Dan kami percaya tiada mustahil bagi-Mu Tuhan. Janji-Mu selalu digenapi bagi kami umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami yakin percaya kuasa-Mu sempurna untuk kami. Kami yakin percaya kasih-Mu sempurna juga untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa beribadah, ini semua berkat anugerah Tuhan. Shalom, baik yang tempat ini maupun yang mendengar firman Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus berkati melalui kebenaran Tuhannya. Haleluya. Itu firman Tuhan bahwa hidup ini harus optimis dan antusias. Ya. Artinya hidup ini tetap bergairah, ada keyakinan bahwa Tuhan apapun yang terjadi saat ini yang ada di dunia, dan ini bukan hanya terjadi di tempat tertentu, tetapi ini global, terjadi di seluruh dunia. Ya. Jadi kesukaran, kesulitan seperti yang firman Tuhan katakan, hari semakin sukar, ya kan? Dan itu Tuhan memang kita lihat, dan kemudian banyak orang yang frustasi, stres, ya kan, dan depresi, dan ini terjadi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan engkau tetap optimis. Mari kita belajar firman Tuhan, dengan apa kita harus optimis dan antusias, tetap semangat. Yaitu dengan kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini. Amsal 17 ayat 22. Kita baca firman Tuhan, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Tuhan katakan untuk antusias, semangat, tanda-tanda orang semangat adalah orang yang yaitu hatinya penuh gembira, hatinya penuh sukacita. Ya kan? Tetapi mungkin banyak orang, bagaimana saya bisa bergembira dengan sedangkan keadaan, ya kita melihat hari-hari ini mungkin banyak yang pekerjaanku omsetnya semakin hari semakin merosot, sedangkan pengeluaran kebutuhan semakin banyak. Sedangkan ada lagi yang mengatakan
saya ini di PHK. Bagaimana saya bergembira Om, ya kan? Dan mungkin ada lagi yang satu lagi yang berkata begini, saya ini terus sakit terus, bagaimana saya bergembira Om, ya kan? Ya. Mungkin banyak orang-orang yang bertanya seperti itu, ya kan? Tetapi Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, ya kan? Bagaimana kita bisa bergembira? Bagaimana kita bisa bersukacita? Apakah ya kalau kita berbicara tentang hati itu di dalam bukan di luar, ya kan? Mungkin banyak orang yang dulunya sukacitanya karena hartanya banyak, ya kan, omsetnya banyak, ya kan, penghasilannya bertambah. Tapi keadaan sekarang turun drastis, ya, seperti roda ya, roda itu berputar, ya. Mungkin yang dulu di atas sekarang ini turun ke bawah, langsung begitu ya, atau mungkin di tengah-tengah, ya kan. Tetapi kita melihat seluruh keadaan ini global terjadi, bukan hanya Anda. Tapi firman Tuhan katakan, untuk optimis dan antusias Anda harus bergembira. Ya. Mengapa bergembira? Saya melihat begini, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Pada waktu dia mengikuti Yesus, bagaimana Yesus yang begitu berkuasa, ya kan? Menyembuhkan orang sakit, ya, menguatkan orang yang lemah. Murid-murid itu melihat apa yang dikerjakan Yesus pada waktu dia menjadi murid Yesus. Tetapi pada waktu Yesus disalib, mengalami kematian, semua murid-murid itu bergoncang, berlari berhamburan. Mereka mengalami sesuatu yang namanya stres, depresi, dan itu dialami murid-murid Tuhan Yesus. Artinya kemanusiaan, secara manusia kita ini tetap namanya takut, khawatir, cemas, itulah kita manusia. Tetapi pada waktu murid-murid itu melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia melihat mulai dari Yesus yang bangkit, dan Yesus katakan pada waktu Thomas katakan, pada waktu Yesus menghampiri, menampakkan diri bahwa dia hidup, dan dia menampakkan kepada murid-murid yang ada 10 orang itu. Semua jumlahnya 12, tetapi Yudas yang sudah tidak setia meninggalkan dia, yang murtad, dan ada pada waktu itu Thomas tidak mengikuti. Dan Yesus menampakkan kepada 10 orang. Dan akhirnya murid-murid bercerita kepada Thomas bahwa Yesus hidup. Tapi Thomas katakan, kalau aku tidak melihat tangan yang berlubang paku, tidak melihat sendiri, saya enggak akan percaya. Tapi akhirnya apa? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Hai Thomas, ini aku Yesus yang dulu kau bersama kami, yang mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Tetapi ingat, sekarang aku bangkit dari kubur, dan aku ini bekas yang berlubang yang dipaku oleh tentara Romawi, dan aku tunjukkan aku Yesus yang hidup. Yesus menampakkan diri 40 hari pada waktu Yesus bangkit dari antara kubur itu. Dan Maria Magdalena melihat, dan semuanya melihat. Dan pada waktu semua melihat Yesus yang hidup, mereka yang dulunya meninggalkan, mereka yang dulunya antusias semangat, pada waktu Yesus mati semuanya bergoncang. Sesuai dengan perkataan Yesus. Yesus katakan imanmu akan bergoncang. Tapi Petrus katakan begini, aku sekali-kali tidak akan bergoncang. Karena serang semangatnya secara manusianya. Tapi Yesus katakan, pada waktu ayam berkokok 3 kali, kamu sudah imanmu berubah. Dan itu yang terjadi. Dan itu terjadi. Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri kepada muridnya, bahwa aku ini hidup. Mulai ada antusias semangat lagi. Yang ingin kembali ke tempat yang dulunya jadi nelayan. Ingin kembali kepada tempat untuk menjadi nelayan lagi. Ya, penjala ikan. Yang dulunya Tuhan inginkan supaya menjadi penjala manusia. Tapi karena Yesus yang sudah mati, dia tinggalkan. Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya ada semangat bergairah bahwa Yesus hidup, amin. Bahwa Yesus bukan hanya mati, Yesus hanya bukan mati. Jadi Anda kenali, Anda hanya bukan kenal Yesus yang mati menebus dosa saudara. Tapi firman Tuhan katakan Yesus bangkit untuk menyertai perjalanan hidup saudara. Amin.
Anda tidak sendiri. Ada Tuhan yang hidup, itulah Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Glory Jesus. Kalau Anda mengenal Yesus hanya sekedar Yesus yang mati menebus dosa saudara, apa artinya Yesus Anda yang ikuti Yesus itu yang mati menebus dosa saudara? Maka semuanya sia-sia. Tapi kalau Anda mengenal Yesus yang bangkit dan hidup, maka Anda optimis bahwa saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai saya. Amin. Haleluya. Jadi saya melihat, jadi antusias itu, mengapa? Jadi kalau saya melihat, Yesus mati adalah pintu terbuka untuk surga. Yang dulunya pintu surga tertutup, ada pemisahan manusia dengan Allah. Tetapi lewat salib, lewat pengampunan manusia, terbuka untuk akses ke surga. Amin. Karena itu surga itulah Yesus tunjukkan, aku hidup. Amin. Karena itu sesuai begini. Coba kita lihat di dalam Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ini Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan kepada murid-muridnya, dia datang kepada murid-muridnya, dia katakan, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam kuasaku. Artinya masa depan Anda ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada di dalam kuasa Tuhan. Anda hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu saya katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa ada di dalam Yesus Kristus. Segala kuasa bukan di dalam uang saudara. Segala kuasa bukan ada yang apa Anda punyai. Kuasa Anda, hidup Anda adalah kuasa Yesus Kristus. Amin. Karena itu yakini, Anda bukan sekedar mengenal Yesus yang mati, tapi Anda mengenal Yesus yang bangkit. Amin. Jadi Yesus katakan, kalau begitu, yang saya sembah adalah hidup. Yang saya puji sekarang ada di tempat ini. Yang saya muliakan ada yang ada di tempat ini. Anda sekedar jangan sampai ada di pintu. Anda harus masuk. Untuk apa? Menikmati Tuhan. Melalui hadiratnya. Melalui kebenaran firman Tuhan. Maka Anda akan hidup. Amin. Tetapi Anda kalau datang hanya sampai di pintu, maka semuanya sia-sia. Anda boleh masuk. Pintu itu adalah pengampunan dosa. Tapi Anda masuk untuk mengenal Yesus yang hidup. Karena itu cari Yesus yang hidup ada tempat ini. Amin. Melalui kebenaran firman-Nya. Melalui Anda memuji dan menyembah Dia. Bahwa Dia hidup. Amin. Jadi Anda datang ke tempat ini, Anda mencari Yesus yang hidup. Karena itu Anda hormati hadirat-Nya. Anda hormati firman-Nya. Karena Anda menghormati Yesus, karena Anda mencari yang hidup. Amin. Kalau Anda hidup, Yesus katakan, Dia datang untuk memberikan kehidupan. Tapi iblis mencuri damai sejahtera untuk mematikan. Amin. Hari-hari ini kalau engkau ada kekhawatiran dan kecemasan, ada kegentaran yang mematikan imanmu, bangkit bahwa Yesus itu adalah hidup. Amin. Optimis kalau ada Tuhan, saya pasti berhasil. Kalau ada Yesus, saya pasti selamat. Karena Yesus hidup. Amin. Haleluya. Yang sakit, kalau ada Yesus yang sakit saat ini. Kalau aku datang kepada Yesus yang hidup, saya pasti sembuh. Amin. Kalau saya yang kekurangan, karena Yesus yang hidup, saya pasti dipelihara Tuhan. Kan itu Yesus katakan begini, jangan kamu khawatir akan besok. Tetapi kesusahan sehari cukup sehari. Artinya apa? Jangan pikirkan yang besok, tapi pikirkan hari ini. Apakah engkau ada di dalam Yesus Kristus? Kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan,
berarti itu ada goncangan. Kau ada keluar di dalam Yesus. Dunia ini terus bergoncang. Segala sesuatu akan bergoncang. Tapi firman Tuhan katakan, engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kekal selama-lamanya. Yesus yang hidup selama-lamanya, itu yang kau cari saat ini. Itu yang kau sembah saat ini. Amin. Itu yang kau kenali. Karena itu masa depanku, hari esokku ada di dalam tangan kuasa Tuhan yang hidup. Amin. Karena itu kami gembira. Karena itu murid-murid yang dulunya takut, khawatir. Tetapi melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Mulai dia antusias. Karena dia percaya. Dia tampakkan kepada murid-muridnya. Karena itu Anda kenal Yesus yang hidup. Amin. Jadi ingat, segala kuasa ada di dalam tangan siapa? Yesus. Bukan di tangan dunia ini. Hidup dan matimu ada di dalam Yesus. Kalau engkau menemukan Yesus yang hidup, maka batinmu akan hidup. Maka engkau akan bergembira. Engkau akan bersukacita. Amin. Karena itu Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Bukan bersukacita apa yang kau miliki. Tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya melihat begini. Mengapa hati kita bergembira? Coba. Orang yang tidak Matius yaitu 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 disambung dengan 18. Bersukacitalah senantiasa. Terus ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Mungkin berkatmu yang dulunya 100%, hari-hari ini tinggal 10%. Tetapi kamu punya percaya bahwa Yesus itu hidup. Karena itu katakan kepada Yesus, Tuhan terima kasih kalau aku menerima berkat-Mu hari ini. Amin. Kalau Engkau berikan aku hidup hari ini, bukan karena apa yang aku miliki, tetapi napas ini adalah milik Yesus. Amin. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa engkau tidak bisa bersukacita? Karena engkau tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah bersyukur, sekalipun menerima berkatnya, ya naik terus, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasakan bahwa itu karena Tuhan. Saya yakin orang itu tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Seakan-akan karena usahanya, tanpa aku tidak mungkin bisa. Orang yang begitu tidak akan bersyukur. Maka dia akan kehilangan sukacita. Saya katakan kepada Anda, orang yang kehilangan sukacita itu membuka pintu iblis masuk dalam hati mereka. Yesus datang memberikan hidup. Justru jangan izinkan iblis mencuri sukacitamu. Kau harus banyak bersyukur kepada Tuhan hari-hari. Kalau engkau hidup hari ini, itu semua berkat anugerah Tuhan. Jangan merasa kuat. Jangan merasa hebat. Tidak ada yang hebat. Manusia itu terbatas. Manusia itu lemah. Tetapi Yesus katakan pada waktu engkau lemah, kasih karuniaku cukup untuk menyertai perjalanan hidupmu. Hanya karena Yesuslah aku hidup hari ini. Amin. Mengucap syukur kepada Dia. Ucapkan syukur atas pengorbanannya. Ucapkan syukur atas kebangkitannya. Ucapkan syukur atas kenaikannya ke surga. Kenali semuanya. Kita ini perjalanan rohani. Anda dibawa ke tempat ini untuk masuk dalam perjalanan roh ke tujuan surgawi. Amin. Kalau Anda hanya mengenal Yesus yang mati, maka Anda percuma di tempat ini. Anda hanya mengenal Yesus yang bangkit tanpa Anda mengenal Yesus yang naik ke surga,
maka kuasa Allah tidak akan memenuhi hidup saudara. Anda harus kenal Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Amin. Karena dia hidup. Amin. Jadi ini yang harus kita syukuri. Pada waktu murid-muridnya, ada pada waktu Yesus mati itu, ada 2 murid mau menuju perjalanan ke Emmaus. Dia berjalan-jalan. Dan Yesus ada di samping mereka. Mengapa kamu susah? Gitu. Yesus katakan gitu kepada murid-murid itu. Apakah kamu nggak tahu? Padahal itu Yesus. Tapi murid-murid itu memang nggak tahu. Kamu dari mana? Kamu nggak tahu di sini ada nabi, kata dia. Yesus pada waktu itu dianggap nabi. Orang yang punya kuasa lewat perkataan dan perbuatannya itu nyata. Semuanya bukan hanya perkataannya, tetapi perbuatannya itu nyata semuanya. Dia adalah yang kami ikuti. Dia yang bisa saya harapkan. Tetapi ternyata yang saya harapkan itu mati. Karena itu saya susah. Tapi akhirnya Yesus ngomong-ngomong. Dan akhirnya mulai Yesus memecahkan roti. Roti itu dan mulai disuruh makan. Mulai matanya itu melihat. Melihat bahwa itu Yesus. Tetapi pada waktu ia melihat Yesus yang hidup itu, Yesus sudah tidak ada lagi. Orang yang menghargai tubuh dan darah Yesus, yang setia akan melihat Yesus yang hidup. Orang yang merenungkan firman Tuhan, yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, akan merasakan Tuhan yang hidup. Kalau engkau merindukan Yesus, maka engkau harus berani melepaskan apa yang kau miliki. Kalau engkau ada tempat ini, fokus kepada Yesus. Mungkin pikiranmu ada sesuatu, ada kendala, ada apa yang buat alihkan fokus itu. Aku mengasihi Yesus saat ini. Aku perlu Yesus dalam hidup. Amin. Dan selalu bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi mata yang tertutup oleh dunia ini, sehingga kita tidak melihat Yesus yang hidup. Karena lihat goncangan-goncangan. Tetapi pada pagi hari ini, arahkan mata hatimu hanya melihat Yesus yang hidup. Amin. Meskipun goncangan terjadi, tetapi saya melihat Tuhanku yang hidup. Amin. Karena apa? Alihkan matamu saat ini, fokus kepada Yesus yang hidup. Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, dimanapun kau berada, fokuskan mata rohmu kepada Yesus. Amin. Maka ada kehidupan batinmu. Fokuskan kepada perkataan firman Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana omongan orang-orang yang kita dengar. Ya kan? Jangan. Saya kenali orang. Dia hamba Tuhan. Kalau ngomong dengan saya nasihati 2 jam itu. 1 jam, 2 jam. Ngomong firman Tuhan terus. Sampai yang enggak ada ngomong yang lain-lain. Enggak ada muter-muter. Enggak ada. Ini dia sampai tas firman yang keluar. Sampai namanya ini pikiran-pikiran yang takut, khawatir. Lepas karena firman. Betul. Firman Tuhan itulah yang melepaskan kehidupan saudara. Karena itu perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu. Kalau Anda susah, kalau Anda khawatir, perkatakan ini kata Tuhan. Ini yang dikatakan perjanjian Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena ini yang terjadi dalam hidupku. Amin. Bukan menurut pengertianmu sendiri. Karena Tuhan katakan, akuilah jalan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, jadi bersyukur ya. Hari-hari ini banyak bersyukur. Berkat sedikit banyak tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Kedua, semangat. Ya. Semangat. Amsal 18. Amsal 18. Dan 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan,
Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Memang orang semangat itu ya kalau 1 kilo kuat, tapi karena semangat setengah kintal kuat. Karena semangat 1 kintal kuat. Tetapi kalau tidak ada semangat, 10 kilo aduh ngeluh, ya kan. Aduh berat. Permasalahan kecil berat, ya kan. Enggak ada yang namanya hidup di dunia itu, enggak ada yang ngalami, ya kan. Enggak ada, semuanya ngalami semua. Tetapi itu kalau engkau tetap semangat, semuanya dapat kau atasi. Amin. Bagaimana? Supaya kalau kita semangat itu berbicara kekuatan, saudara. Kekuatan. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Yaitu Yesaya 40. Coba kita lihat. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Ayat 29. Ya. Kita baca bersama-sama. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Karena pada waktu perkatakan itu masuk dalam pikiranmu, itu mengubah pikiranmu. Amin. Yesaya 40 ayat 29. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Jadi kita ini siapa? Kita ini manusia lemah. Tapi dia Yesus adalah kekuatan kita. Kan itu dia katakan firman Tuhan ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Jangan merasa kuat kalau tidak kuat. Anda butuh Tuhan. Semuanya butuh Tuhan. Karena dia yang kuat. Kita yang lemah. Kita yang tidak berdaya. Aku perlu Yesus dalam hadiratnya. Karena itu dia katakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Sekarang ini banyak orang-orang yang merasa kuat tersandung. Kelepas-kelepas gini saudara. Enggak ada. Orang yang merasa gagah, hebat. Moro-moro gadonya gitu aja saudara. Gadonya yang unuai. Tapi ingat, kekuatan saudara orang percaya itu Yesus. Karena itu hanya nantikan Yesus. Hanya harapan Tuhan. Amin. Anda yang dulunya pengharapannya, wes aku kepingin cuan ini, aku kepingin yang boleh gak apa-apa, terus lakukan itu selama Anda dipercaya Tuhan. Tetapi utamakan mencari Tuhan. Utamakan mencari Yesus dalam hadiratnya. Amin. Aku sadar Tuhan, kekuatanku berasal dari Dia. Amin. Aku manusia biasa yang bukan hebat. Tetapi kekuatanku, aku tersungkur di bawah kaki-Mu. Aku merendahkan hatiku di bawah kaki. Aku kuat karena Engkau Tuhan. Amin. Bukan apa yang ada di belakangku. Bukan apa yang aku miliki. Aku tersungkur di bawah kaki-Mu. Aku menyembah, mengakui kekuasaan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang hebat. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang aku sembah. Amin. Yang aku harapkan. Amin. Banyak orang, banyak pengharapan. Tetapi jangan lupa pengharapanmu ada yang utama, adalah Yesus Kristus. Hari-harimu harus ketemu Yesus setiap hari. Jangan ketemu Yesus nunggu 1 minggu sekali. Jangan ketemu Yesus ada masalah.
sadari bahwa Anda adalah manusia yang lemah. Tetapi Yesus katakan, justru dalam kelemahanmu, kasih karuniaku akan turun pada waktu engkau tersungkur menyadari aku perlu Yesus. Kekuatanku dari surga akan mengalir untuk menguatkan perjalanan hidupmu. Amin. Supaya engkau langsung berjalan sampai tujuan kerajaan surgawi. Amin. Mari kita merendahkan diri terus di bawah kaki Tuhan. Amin. Merendahkan. Amin. Hatimu mulai tersungkur. Menyadari. Amin. Maka Tuhan katakan kekuatanku akan mengalir. Terus kamu berjalan anakku. Engkau tidak sendiri. Aku yang hidup menyertai perjalananmu. Amin. Butuhkan waktu bertumpah Tuhan hari lepas hari. Amin. Dimanapun juga. Di tempat pekerjaan. Sedikit pun hatimu harus terarah kepada Yesus. Hanya ngomong Tuhan terima kasih. Itu sudah ketemu Tuhan saudara. Iya kan? Mungkin waktumu tersita, tapi kau adakan waktu ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau menyertai aku. Kamsia Tuhan. Dengan iman, itu kamu bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Jadi, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua yaitu, biar semangat, renungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, katakan begini. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Jangan renungkan apa yang hari besok, tapi renungkan hari-hari ini perkataan Tuhan. Simpan di dalam hatimu. Pada waktu engkau simpan dan kau yakini dan kau prinsip kehidupanmu karena firman, itu mengubah kehidupanmu. Mengubah masa depanmu. Amin. Bukan hanya kita perlu mengerti, tapi kita perlu menyimpan dan itu prinsip yang harus kita kerjakan, itulah firman. Amin. Pada waktu firman itu kau lakukan, itu mengubah kehidupanmu. Tapi firman itu akan hilang hanya sampai pengertian. Tapi kalau firman itu kau simpan, seperti Maria menyimpan perkataan gembala. Pak gembala-gembala pada waktu melihat Yesus dan gembala-gembala itu sampaikan kepada Maria, ibu Yesus. Dan perkataan gembala-gembala itu dia simpan di dalam hatinya. Dan itu menjadi prinsip dan dia percaya itu firman Tuhan. Jangan percaya kepada pemikiranmu sendiri. Jangan percaya kepada perkataan-perkataan yang ngomong sendiri. Tapi renungkan ini firman. Amin. Dan kau lakukan. Pada waktu engkau melangkah karena firman, maka itu mengubah kehidupanmu. Mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya, semangat. Amin. Yang ketiga, jangan kendor. Optimis. Roma 12 ayat 11. Coba. Roma 12 ayat 11. Ini yaitu yang supaya kamu antusias ya. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Jadi jangan kerajinanmu kendor. Mencari Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Mencari firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Amin.
beribadah kepada Tuhan. Amin. Terus apa? Layani Tuhan lewat pelayanan, melayani jiwa-jiwa. Amin. Anda menguatkan, Anda mendoakan orang lain, itu balik kekuatan itu ngalir sama kita. Pada waktu Anda lemah, Anda mendoakan orang lain, itu aliran kekuatan itu ngalir, saudara. Jadi pada waktu Anda menguatkan, percaya Tuhan saja. Padahal Anda itu lemah pada waktu itu. Tapi kekuatan itu ngalir, saudara. Ada sesuatu, bagaimana ya? Kekuatan itu di luar kekuatan saya. Karena itu layani Tuhan. Terus rohmu itu terus bernyala-nyala. Amin. Jangan sampai rohmu hari-hari ini padam. Amin. Artinya kegairahanmu mencari Tuhan itu jangan sampai hilang. Amin. Kalau hari-hari ini kegairahanmu hilang mencari Tuhan, itu saya enggak tahu. Berarti Anda di luar Tuhan. Tetapi kalau engkau tetap di dalam Tuhan, meskipun dunia tergoncangkan, tetapi Anda tidak tergoncangkan. Karena kerajaannya itu tidak akan tergoncangkan. Yesus hidup selama-lamanya. Ikuti, percayai Yesus yang hidup. Layani. Kita dipanggil untuk melayani. Amin. Bukan hanya di mimbar. Anda bisa kerjakan di kerjaan. Anda layani, tunjukkan lewat perkataan dan perbuatanmu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Anda di kantor. Anda tetap lewat perkataan dan perbuatanmu. Ya kan? Untuk mempermuliakan Bapa. Supaya orang lain diselamatkan. Amin. Layani semua orang. Hari-hari ini banyak orang susah. Banyak orang stres. Banyak orang putus asa. Tetapi engkau dipanggil, diberikan kekuatan, diberikan urapan, diberikan hikmat Allah. Supaya orang lain dikuatkan lewat hidup saudara. Amin. Justru Anda dipanggil. Karena tujuan kerajaan Allah. Supaya Bapa dipermuliakan lewat hidupmu. Amin. Maka saya yakin kekuatan Tuhan terus mengalir. Keyakinan Anda akan bertambah. Maka saya yakin apapun yang terjadi, tetapi kalau imanmu bertumbuh, saya yakin engkau bisa menghadapi segalanya hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Berkatakan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Berkatakan dengan iman. Dia hidup. ada hari Hari hidup ini. esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Rala-mala sekira lama-lama. Oh, rala-mala sembah dia Yesus. Sembah arahkan hatimu kepada Yesus. Oh, rala-mala-mala-mala-mala. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala kehidupan ini. Kalau kami ada dalam kuasa-Mu, berarti hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Masa depan kami ada dalam masa depan Engkau, karena kami yakin dan percaya apa yang Kau rencanakan semuanya baik bagi hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih. Kalau ada hari-hari ini yang mengalami khawatir, cemas, tidak semangat, mereka yang putus asa, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang hidup, Engkau yang berkuasa atas mereka. Hidupkan iman setiap kami yang lemah ini Tuhan, supaya kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terutama celekan mata roh kami, supaya kami melihat Yesus yang hidup itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga kami bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin.